nanya sama suami kan, ini gimana ya kok aku ngerasa apa memang aku nyanyi tuh haram ya? Terus apa memang musik tuh seharam itu ya? Aku tuh sempet gini tau gak Teh? Jadi pas awal melakukan perubahan ini, aku tuh paling takut ngomong hijrah. Paling takut. Jadi pas lagi tahun 2018 kan tren banget tuh, banyak banget yang hijrah gitu kan. Terus Tantri nanti di wawancara ini ya ngomongin hijrah, aku nggak mau gitu. Terus ini gimana sih penyanyi rock loncat-loncat pakai jilbab? Terus aku kan kalau di panggung ya udah selayaknya aku sebagai penyanyi rock gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton beberapa episode sebelumnya di talk show Cerita Musisi. Kita bisa cari tahu pengalaman spiritual para musisi yang kalau kita lihat ya di kamera tuh glamor gitu ya. Tapi ternyata mereka punya komunikasi istimewa bersama Sang Pencipta. Nanti kita dengerin lagi ya kisah bintang tamu hari ini. Liza Harun senang sekali hari ini bertemu lagi dengan narasumber seorang musisi yang nantilah kita cari tahu lagi ya kegiatannya apa sekarang dan bagaimana tentang musiknya ke depan. Dan terima kasih untuk Bincang Syariah juga Komuji Jakarta. Boleh kasih saran kira-kira mau undang musisi siapa lagi nanti di kolom di bawah ini dan disebarluaskan ke teman-teman yang lain biar bermanfaat nih obrolan kita ya. Di like dan juga di subscribe. Oke, langsung saja kita sambut Tantri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sarangnya. Halo Melisa. Baik, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya ampun, penampilannya kita janjian nih. Gak tahu ya, aku tumben banget ya ampun. Aku tuh kayak nge-match sama yang iya. ini. Tapi tetap nggak bisa diem ya. Bisa. Susah sih ya. Bisa, aku tahan. Biar audionya oke. Tantri sibuk apa? Alhamdulillah masih gitu-gitu aja Mbak. Iya. Masih berkutat dengan manggung. Manggung masih. Bikin album. Oke. Terus ngurusin suami sama anak. Terakhir album kapan Tantri ya? Tahun 2020. 2020. Oh oke. Berarti ini sekarang lagi menuju album baru. Iya, next-nya rencananya EP sih. Siap. Ini Tantri kan kita lihat vokalis, terus walaupun penampilannya sekarang berubah gitu kan ya. Tapi sifat nggak berubah ya, tingkah laku di panggung ya. Itu kayaknya nggak bisa ditutupin ya. Nggak bisa ya. Yang ditutupin khusus bagian auratnya aja, tapi kalau itu susah. Tapi kalau ngerem sendiri gitu, ngerem takut, ya biasalah kita manusia gitu ya, takut nanti, aduh ntar ngomongnya ini, ntar komen ini, itu segala macam gitu. Iya, mencoba di awal-awal, tapi pas kesini-sini emang dasar begitu. Bawaan, jadi ya ngelos-ngelos aja. Sebenarnya sih pasti ada beberapa yang direm gitu, tapi kalau misalkan harus teriak yang itu susah. Jadi pas lagi ngobrol sama teman aja gitu ya. Ya Allah, langsung gitu. Lepas aja ya. Awal-awal pakai hijab nih Tantri sempat ada kayak gejolak dalam diri sendiri gitu yang nanti masa hijaban masih nyanyinya masih gerodok gerubuk apa segala macam gitu. Nggak pantas misalnya gitu ada omongan-omongan di sana atau gimana? Udah lurus aja gitu. Langsung aja pakai gitu. Pas pakai jilbab pertama. Jadi sebenarnya awal mau pakai jilbab tuh udah lama banget. Pokoknya sekitar awal-awal tahun pas Kotak rilis album lah itu 2013-an. 2013 udah ngobrol sama Cua. Cu, kalau misalkan gue pakai jilbab gimana ya? Buset deh, belum ada tren jilbab yang kece Tan. Ini gimana ya? Pikir lagi, iya juga ya. Tapi juga beban gue juga berat banget. Pasti bawain musik rock saat itu. Bawain musik rock, terus juga pas lagi loncat-loncat. Tahun 2011 kebetulan Kotak juga manggung di Aceh. Kita bingung pakai baju apa. Akhirnya pakai baju terusan gitu, pakai kerudung. Belum pakai tren yang kerudung zaman sekarang lah masih. Jadi kayak yang pas ditonton sama orang, oh Dewi Yul nyanyi. dituduh ya. Jadi loncat-loncat lagu terakhir lepas gitu kan. Karena nggak ngerti. Terus udah habis itu ngobrol sama Cua, kata Cua, yakin mau pikirin lagi deh. Sudah dipikirin. Nah, pas lagi bukan sekitar tahun 2018-an lah itu udah mulai muncul gejolak di situ. Tapi ya pas muncul pakai jilbab pertama pro kontra pasti ada sih. Gitu. Ada orang yang lo
masih nyanyi gitu. Iya, Terus abis itu, buset ini gimana sih nyanyi rock, loncat-loncat pakai jilbab. Terus aku kan kalau di panggung ya udah selayaknya aku sebagai penyanyi rock gitu. Kaki di sound monitor, nggak bisa dibohongin lah, itu kan namanya adrenalin. Terus ya udah akhirnya banyak yang muncul pro-nya, banyak yang kontranya, dan mostly awal-awal banyak yang kontra sebenarnya. Kalau sekarang, sampai sekarang nih masih ada yang apa ya istilahnya nyinyir gitu ke penampilannya Tantri sekarang, kayak misalnya bilang masih nyanyi gitu. Sebenarnya secara langsung mereka ngomong masih nyanyi, kok pakai ini segala macam, itu nggak pernah sih. Lebih banyak masuk lewat Instagram mungkin ya, karena mereka kan menutupi dirinya gitu. Jadi kayak bisa lewat kolom komentar, mungkin di awal-awal kolom komentar tuh rame tuh perdebatan ada di situ gitu lihat. Tapi aku kayak ngapain ya aku bikin kolom komentar jadi kisruh sendiri, jadi lebih baik aku filter. Aku filter, mereka masuk lewat DM. Jadi kita beradu argumennya lewat DM aja. Jadi banyak orang juga yang nggak perlu tahu gitu. Jadi aku akhirnya membuat kolom di Instagramku itu ya Tantri sebagai penyanyi rock yang memang pakai hijab. Jadi ya orang-orang yang menerima syukur, nggak menerima ya udah nggak usah ikutan, nggak usah masuk. Gitu. Oke. Sempat kepikiran yang nggak kuat denger komen walaupun sudah difilter karena mereka masuk lewat DM gitu ya. Terus sempat kepikiran yang apa gue udahan aja ya bermusik, tapi lewat bermusik tuh gue punya misi visi gitu loh. Jadi bakal gue terusin aja. Sempet nggak merasa mundur gitu? Sempat. Terus pas awal-awal, terus akhirnya nanya sama suami kan, ini gimana ya kok aku ngerasa apa memang aku nyanyi tuh haram ya? Terus apa memang musik tuh seharam itu ya? Akhirnya kita bareng-bareng cari siapa sosok yang benar-benar bukan mencari pembenaran, tapi lebih kepada sosok yang bisa memberikan pandangan yang lebih damai buat aku gitu. Karena kan aku kan istilahnya aku berhijab itu kan juga menjadi satu langkah menuju sesuatu yang baik gitu kan. Di situ kan pasti ada proses aku juga harus belajar. Aku nggak mau salah langkah gitu pas lagi belajar. Akhirnya kita bareng-bareng untuk menemukan siapa ya, oh ya Abi Quraisy deh. Di situ satu momen pertama kali aku menggunakan hijab secara umum gitu, aku nanya gitu sama Abi, terus Abi bilang, oh nggak apa-apa, emang musik kamu kenapa? Jadi aku tuh kayak mendapatkan secerca harapan gitu. Oke, berarti aku tuh dikasih anugerah sama Allah punya suara, punya kesempatan untuk bisa menggerakkan hati orang melalui lagu gitu kan. Dakwahku aku nggak bisa bahasa Arab nih gitu. Aku juga nggak hafal juga sama isi Al-Quran kayak gimana gitu. Ya Allah menganugerahkan itu, ya udah makanya sama Abi jalanin aja. Kalau kamu ngerasa lirik-lirik lagumu memang menggerakkan hati orang ke arah yang lebih baik, ya jalanin aja. Oke. Perubahannya Tantri sendiri berpengaruh ke kotak nggak? Ke band? Jadi akhirnya jadi lebih kalem sedikit, mungkin pemilihan lirik juga lebih kalem sedikit, mungkin gitu. Karena kan ada misi visi tadi itu ya. Kalau dari job sendiri itu pasti ada sih di awal tuh kayak ke filter gitu tiba-tiba. Ada lubang-lubang yang biasa kita mainin gitu, ada job-job titik-titik yang kita mainin, tiba-tiba ketutup sekarang. Tapi alhamdulillah itu malah lubang-lubang yang lain tuh banyak banget yang buka juga. Iya gitu. Jadi namanya rezeki itu pasti udah ada ininya deh, aku ngerasa gitu. Rezeki tuh nggak bener-bener kayak ketutup gitu. Tiba-tiba masih banyak lagi gitu rezeki yang lain. Satu tutup, tiga kebuka gitu. Iya, makanya sama anak-anak sih mungkin lebih kepada sekarang penggunaan kata-kata, penggunaan lirik di setiap lagu-lagu tuh benar-benar harus difilter banget gitu. Jadi makanya kemarin sempat di tahun 2020 Kotak merilis album Identitas, itu memang kita sendiri yang bikin. Jadi aku kebanyakan menyumbang lirik di lagu-lagu itu karena buatku pribadi kayak beban juga kan gitu. Aku pengen melalui lagu itu memang bisa ya berdakwah istilahnya, menggerakkan hati orang ke arah yang lebih baik lah minimal. Iya. Di lagu-lagu itu ada mungkin satu lagu yang emosional banget buat Tantri gitu, menunjukkan ya mungkin pendewasaan diri, ada hijrah orang kan beda-beda ya. Aku tuh sempat gini tuh nggak Teh, jadi pas awal melakukan perubahan ini, aku tuh paling takut ngomong hijrah. Paling takut. Jadi pas lagi tahun 2018 kan tren banget tuh, banyak banget yang hijrah gitu kan. Terus Tantri nanti di wawancara ini ya ngomongin hijrah, aku nggak mau gitu. Kata-kata hijrah tuh punya konotasi yang memang setiap orang tuh beda-beda gitu.
Karena stepnya beda-beda. Iya. Ada orang yang hijrahnya langkahnya udah 3, kita masih 1. Iya, betul. Padahal kan sebenarnya menurut aku ya, hijrah itu kan berubah gitu kan. Berubahnya orang kan beda-beda ya Tantri ya. Betul. Ada yang dia udah langsung siap lahir batin gitu. Tapi selama kita maju terus tuh hijrah sih kalau menurut aku. Betul. Jadi aku kayak sampai detik ini pun kalau ditanya sama orang, Tantri udah hijrah ya? Enggak, gue tuh berubah doang, bukan pakai penutup. Udah gitu doang. Jadi karena takutnya jadi pada menjaga jaraknya atau gimana gitu mereka menggambarkan seorang Tantri tuh sempurna gitu. Aku tuh takut banget dianggap sama orang tuh Tantri udah sempurna, Tantri udah nggak bisa kejamah. Enggak. Masih sama. Dan itu mungkin istilahnya tuh apa yang Tantri pikirin, yang rasain itu ada di lagu-lagunya Tantri. Iya. Jadi waktu pas tahun 2018 itu tuh aku mengalami fase dimana capek sama kayak kehilangan arah gitu loh. Karena Allah tuh ngasih banyak banget gitu rezeki, banyak banget, kotak tuh nggak ada berhentinya malah. Terus tiba-tiba aku kayak ngerasa kosong, ini apa sih gitu? Apa gue harus cabut ya? Apa gue harus selesai? Itu belum pakai jilbab ya? Apa ini udah titiknya nih yang kata orang-orang kata ya anak band gitu udah. Tapi aku belum kepikiran buat pakai jilbab gitu. Terus tiba-tiba kayak gamang. Nah ada satu momen di mana itu aku berantem sama Sela gitu. Sebenarnya bukan berantem sih. Jadi itu di Serdang Bedagai titiknya. Itu aku udah capek banget kan ya. Gue pokoknya setelah gue manggung malam ini gue mau ribut nih sama nih anak. Mau dikeluarin gitu semua. Unek-uneknya gitu kan. Pokoknya udah doanya sebelum manggung tuh udah jelek aja. Bener dong. Jeng jeng tang lagu kedua ada insiden di mana aku sama Sela tabrakan. Jadi aku nabrak neck gitarnya Sela. Ini di sini sampai robek di sini. Mungkin sekitar beberapa mili lagi lah itu. Itu aku mungkin buta kan. Jadi ketabrak terus aku langsung mikir astagfirullahaladzim. Gue langsung ditegur nih. Gitu. Karena aku udah berinisiatif untuk aku mau keluar gitu dari kota. Terus kenapa harus sama Sela? Kenapa nggak padahal Cua lebih deket sama aku. Pas emang lagi ini orang gitu ya. Iya, padahal Cua lebih deket. Langsung dari situ kejadian jebret minta maaf lah. Mang, aku manggil Sela Mamang ya. Mang, aku minta maaf. Jadi tadi malam itu memang aku berencana untuk begini. Aku minta maaf. Kita ngobrol ya. Setelah ini selesai itu selesai ngobrol. Dari situ aku kayak ada momen di mana masih ada ruang nggak sih untuk minta maaf sama yang di atas. Ada lagu lah tuh judul masih ada. Di situ memang kayak pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan sama Tuhan itu di lagu itu gitu. Masih ada nggak sih secercah harapan aku tuh bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu pertamanya. Tapi pas udah ini di album Identitas, kebetulan kita juga dapat kesempatan untuk kolaborasi sama Cak Nun. Jadi ada judul lagu Manusia Manusiawi. Di situ kita ngerasa banyak banget yang kita cari nih di dunia gitu kan. Tapi tuh nggak ada puasnya. Jadi ya pas lagi sebelum sempat ketemu sama Cak Nun ya, pas ketemu sama lirik itu kita kepikiran untuk yuk kita mendingan dinasihatin deh sama Cak Nun. Jadi ada narasi dari Cak Nun yang memang bahwa manusia ya sebagai manusia aja lah, nggak perlu macam-macam. Tugasnya ngono ae. Disitulah mulai ini ya. Itu lagu yang ada di album Identitas itu yang memang lebih religius ya di album itu. Terus tanggapan ini penggemar kotak atau netizen atau followersnya Tantri dengan lagu Identitas itu album? Wah ini kok beda nih, wah berubah gitu-gitu. Enggak sih. Jadi memang kalau si lagu Masih Ada itu kan sebenarnya lirik, karena aku yang buat liriknya, aku lebih sensitifnya lagu ini memang aku lagi ngobrol nih istilahnya. Tapi kan aku bikin memang seakan-akan orang-orang mempunyai penafsiran masing-masing terhadap lagu itu. Jadi ya mereka mungkin nggak paham kalau misalnya aku nggak cerita ini sebenarnya backgroundnya seperti ini loh bikin lagunya. Tapi mungkin ada beberapa kerabat kotak yang memang fanatik yang akhirnya mencari tahu dia, Kak ini aku ngerasa tergerak banget loh di lagu ini gitu. Dan alhamdulillah beberapa pengikut kami kayak kerabat kotak itu juga banyak yang pakai jilbab gitu ya. Akhirnya gitu mengikuti. Walaupun aku nggak ngerti berdasarkan niat memang ngikutin doang atau apa, tapi kan minimal stepnya arah yang lebih baik. Nah, itu tadi tuh langkahnya 1 langkah atau nggak 2 langkah, 3 langkah kita masing-masing beda-beda gitu. Iya betul. Tapi
Tapi ya dengan melakukan hal itu aku ngerasa oh oke, alhamdulillah banget ya. Melalui lagu itu bisa menggerakkan hati. Bahkan ada juga momen waktu pas lagi sebelum aku berhijab juga, aku juga pengen keluar gitu dari kotak ya, mungkin karena capek lah ya. Ada tuh wanita disabilitas datang ke lobby hotel. Dia bilang gini, Mbak Tantri, makasih ya lagu Tendangan dari Langit tuh bikin aku jadi semangat untuk melakukan sesuatu gitu. Awalnya aku nggak percaya diri sama penampilanku, sama apa yang aku punya sekarang. Tapi melalui Tendangan dari Langit, aku sekarang jadi atlet disabilitas. Terus itu udah lama banget Mbak. Kemarin kotak tuh jadi closing Peparnas. Ketemu dia datang, namanya Daru. Dia datang, Mbak aku dapat medali. Aku merinding. Iya, aku juga merinding. Aku dapat medali emas dia bilang gitu. Aku sebelum tanding, aku meditasi dengerin lagu-lagu kotak. Ya ampun. Aku langsung, Masya Allah ini tuh lagu tuh segini besarnya ya. Padahal aku tuh nggak kepikiran sejauh itu untuk pas nyanyi kan cuman pengen nyanyi aja gitu. Ternyata sebegini besar pengaruhnya dan bukan ke arah yang buruk gitu loh. Dan alhamdulillah gitu lagu yang aku buat tuh bukan ke arah membuat orang jadi kayak merasa dirinya terhanyut dengan perasaan-perasaan bersalah apa segala macam atau apa kayak gitu yang membuatnya jadi lebih buruk gitu. Ini enggak, banyak banget gitu yang tiba-tiba banyak cerita-cerita yang datang ke aku melalui yang Instagram positif gitu. Aku langsung alhamdulillah deh. Dan itu jadi semakin kesini ya usia terus pengalaman juga itu bikin Tantri jadi ya biasa lah ya, itu kan pujian ya, pujian yang wah Tantri lagu kamu bikin aku seperti ini, penampilan kamu bikin aku mungkin menginspirasi gitu. Tantri jadi terbebani dengan yang wah gue harus lebih baik lagi nih, gue gak bisa yang udah Tantri kan kayak gini cuek, keterima apa adanya gitu. Atau mungkin bikin lagu yang lebih menginspirasi atau ya udah apa adanya aja gitu. Aku mencoba untuk menjadi Tantri sih sebenarnya gitu. Jadi aku tidak mencoba untuk menjadi orang lain yang mungkin punya cara pandang terhadap perubahan yang lebih dalam lagi gitu. Seperti laguku, pelan-pelan saja. Oke, nikmati proses gitu nikmati proses karena kalau jangan dibuat-buat gitu ya. Iya, tiba-tiba kalau misalkan kayak pas berubah langsung ke kencang tuh kan takutnya mudah pecah. Aku nggak mau itu. Jadi aku benar-benar menikmati segala hidayah, segala apa ya, colekan-colekan nih lembut dari Allah. Oh ternyata komunikasi ke arah sini. Oke, berarti upgrade-nya tuh ya pelan-pelan aja. Nggak perlu yang tiba-tiba. Ya pengen lah, semua orang kan pasti pengen berubah menjadi lebih baik. Makanya akhirnya aku kesini kan mencari komunitas-komunitas yang memang membuat aku ternyata kita satu pandang nih gitu. Tetap belajar terus gitu. Jadi ya memang ya prosesnya harus dinikmati semuanya. Oke. Jadi ke depan nih Tantri gimana bersama untuk keluarganya, mungkin ada rencana atau sama bandnya juga atau mungkin bikin album religi mungkin gitu atau sendiri gitu? Oh iya. Benar juga. Kalau religi saya agak terbebani ya katanya. Dengan maksudnya religi ala Tantri lah. Sebenarnya pemilihan kalimat-kalimat ala Tantri lah gitu. Sebenarnya kan kalau religi tuh sejujurnya memang kotak tuh ya itu tadi aku bilang agak terbebani lah, lumayan berat gitu. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan, dari sisi menggerakkan hati, memanusiakan manusia itu, jadi ya lebih ke arah sana, jadi general lah semuanya. Tapi kalau yang pakai sholawat segala macem, aku takut salah. Iya. Tapi kan memang maksud niatnya tuh ke arah yang membawa kebaikan. Betul. Efeknya juga bagus buat yang dengerin gitu ya. Betul. Terus kalau sama keluarga mungkin pengen bikin YouTube channel gitu atau udah ada. Bisa promo-promo juga. Boleh nanti tolong di-subscribe, ditonton prank-prank saya ada di Tantri Anda. Terima kasih. Baik. Oke, sukses. Terima kasih banyak. Semoga selalu istiqomah. Amin ya Allah. Semoga selalu menginspirasi penampilannya, mungkin juga musiknya juga, dan sama-sama belajar terus kita ya. Ya, ikuti saya yang baik-baik aja. Kalau yang jelek-jelek, udahlah itu Tantri doang gitu. Oke, dan semoga juga obrolan kita bisa bermanfaat buat sahabat di luar sana, dan juga jangan lupa di like dan juga subscribe. Dan terima kasih untuk
Komuja Jakarta dan juga di Cerita Musisi ini akan banyak sekali musisi-musisi yang hadir. Jadi kalau mau kasih masukan gitu siapa kira-kira musisi yang hadir bisa tulis di kolom ini ya. Terima kasih sekali lagi dan Liza Harun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.